Kakak, adik, kumpul yuk, teman cerita untuk kamu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teman cerita, kita akan mendengarkan cerita seekor kelinci yang bernama Peter yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Adik, kakak akan mendengarkan betapa serunya cerita si Peter kelinci yang nakal. Dahulu kala, terdapat 4 kelinci kecil dan imut. Mereka memiliki nama Flopsy, Mopsy, Cottontail, dan Peter. Mereka tinggal bersama ibu mereka di suatu tempat yang penuh dengan pasir di bawah akar pohon cemara yang sangat besar. Ibu mereka berkata kepada mereka, "Sayangku, sekarang kamu boleh pergi ke ladang ataupun menyusuri jalan setapak, tapi jangan pergi ke tempat Pak McGregor, karena ayahmu mengalami kecelakaan di sana. Dia dimasukkan ke dalam sebuah kue pie oleh istri Pak McGregor. Sekarang kalian boleh berlari, tapi jangan membuat kenakalan, karena ibu akan keluar." Ibu para kelinci mengambil keranjang dan payungnya dan pergi melalui hutan ke toko. Sang ibu membeli sepotong roti coklat dan 5 roti kismis. Flopsy, Mopsy, dan Cottontail adalah kelinci kecil imut yang baik budi, dan mereka selalu pergi bersama-sama, berjalan bersama-sama. Akan tetapi, kelinci yang keempat, si Peter, yang sangat nakal, dia justru langsung lari ke kebun Pak McGregor dan menyelinap ke bawah pintu gerbang kebun Pak McGregor. Setelah dia melewati gerbang, dia langsung memakan kacang, memakan lobak, dan kemudian Peter merasa perutnya tidak dalam kondisi yang baik, sehingga dia bergegas mencari Peterson untuk mengobati rasa tidak nyaman di dalam perutnya. Akan tetapi, di ujung bingkai kebun mentimun, seseorang yang Peter lihat ternyata Pak McGregor. Oh, tidak! Peter melihat Pak McGregor sedang menanam kubis muda. Namun, Pak McGregor tiba-tiba melompat dan mengejar Peter sambil melambaikan penggaruk tanaman dan berteriak, "Berhenti pencuri! Berhenti pencuri!" Peter sangat ketakutan. Dia bergegas berlari ke seluruh kebun karena Peter telah lupa jalan kembali ke pintu gerbang. Peter kehilangan satu sepatunya di antara kubis dan satunya lagi hilang di antara kentang-kentang. Setelah kehilangan kedua sepatunya, Peter berlari dengan keempat kakinya dan melaju secepat-cepatnya. Peter bisa saja lolos dari kejaran Pak Gregor, asalkan Peter tidak pergi ke jaring-jaring gooseberry dan jaketnya tidak tersangkut pada jaring-jaring tersebut. Akan tetapi, Peter tersangkut pada jaring-jaring tersebut. Dia berusaha dengan keras melepaskan jaket birunya dari cantolan-cantolan
pada net tersebut. Peter menyerah dengan kondisi yang dialaminya dan menangis terseduh-seduh hingga terdengar oleh burung-burung pipit yang baik hati. Burung-burung pipit itu terbang mendekati Peter dan memberikan semangat padanya untuk tidak menyerah. Tiba-tiba, Pak McGregor datang dengan saringan yang ingin dia taruh di atas Peter. Tetapi Peter menggeliat tepat pada waktunya dan melepaskan jaketnya dari tubuhnya. Sehingga dia segera bergegas berlari ke gudang perkakas dan bersembunyi di salah satu kaleng penyiram bunga. Kaleng itu akan menjadi tempat persembunyian yang baik untuk Peter, asalkan kaleng tersebut tidak terdapat air di dalamnya. Untuk Tuan McGregor, dia cukup yakin bahwa Peter ada di salah satu tempat di bagian gudang perkakas tersebut. Pak McGregor mengira bahwa Peter bersembunyi di bawah pot-pot bunga, sehingga dia mulai membalikkan pot-pot bunga dengan hati-hati, melihat satu persatu ke bagian bawah tiap-tiap pot. Akan tetapi, Peter tiba-tiba bersin, "Haciu!" Sehingga Pak McGregor langsung mengejarnya dalam waktu sekejap dan mencoba menginjakkan kakinya di atas Peter. Namun Peter dapat segera melompat keluar jendela, akan tetapi terdapat 3 tanaman yang terjatuh. Akhirnya Peter dapat beristirahat, duduk, dan menarik nafas. Peter merasa ketakutan. Dia sama sekali tidak tahu harus pergi kemana. Selain itu, tubuhnya juga basah kuyup karena di kaleng tersebut terdapat air di dalamnya. Sehingga beberapa saat dia mulai berkeliaran, mengendap-endap, dan tidak terlalu cepat bergerak, berusaha untuk melihat sekelilingnya. Peter berusaha untuk menemukan sebuah pintu, dan dia menemukan sebuah pintu di dinding. Tapi pintu itu terkunci dan tidak ada celah di bagian pintu tersebut yang bisa ia lalui. Akan tetapi, Peter melihat seekor tikus kecil masuk dan keluar melewati sebuah lubang pada pintu tersebut. Si tikus membawa kacang polong dan buncis untuk keluarganya di hutan. Peter pun bertanya jalan menuju ke pintu gerbang kepada si tikus. Akan tetapi, di dalam mulut si tikus terdapat kacang polong yang begitu besar, sehingga dia pun tidak mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh Peter. Si tikus kecil hanya menggelengkan kepalanya kepada Peter. Dan Peter pun mulai menangis. Kemudian, Peter mencoba untuk menemukan jalan lurus melintasi taman, tetapi dia menjadi semakin bingung. Dan di saat itu, dia mendatangi sebuah kolam yang dimana Pak McGregor sedang mengisi kaleng airnya. Seekor kucing putih pun sedang menatap beberapa ikan emas di dalam kolam. Si kucing duduk sangat manis, diam, tetapi sesekali ujung ekornya bergerak-gerak, seolah-olah masih hidup. Peter berpikir lebih baik dia pergi tanpa berbicara dengannya. Karena Peter telah mendengar cerita tentang si kucing dari sepupunya yang bernama Benjamin. Peter pun memutuskan kembali ke gudang perkakas, tetapi tiba-tiba terdengar suara yang cukup dekat dengannya, seperti suara cangkul. Sehingga Peter pun bergegas pergi ke bawah semak-semak, tetapi saat itu tidak ada terjadi apapun. Sehingga dia keluar dan segera memanjat gerobak dorong dan mengintip. Hal yang pertama yang dia lihat adalah Pak McGregor sedang mencangkul bawang. Punggungnya membelakangi Peter dan di belakangnya ada pintu gerbang. Peter turun dengan sangat pelan-pelan dari gerobak dorong
dan mulai berlari secepat yang dia bisa lakukan. Berjalan lurus di belakang beberapa saat, dan Tuan McGregor ternyata dapat melihatnya dari tikungan. Tetapi Peter tidak mempedulikannya. Dia segera menyelinap di bawah gerbang dan akhirnya selamat di hutan di luar taman. Dan Peter melihat bahwa Pak McGregor menggantungkan jaket kecil dan sepatunya untuk menakut-nakuti burung hitam. Setelah keluar dari kebun Pak McGregor, Peter pun tidak pernah berhenti berlari dan berlari atau melihat ke belakangnya. Sampai akhirnya dia pulang ke pohon cemara yang besar dan dia merasakan sangat lelah, sehingga dia pun menjatuhkan dirinya ke pasir yang lembut di lantai lubang kelinci dan memejamkan matanya. Ibunya pun sibuk dalam kondisi memasak, dan sang ibu pun bertanya, apa yang telah terjadi dan apa yang telah Peter lakukan, sehingga jaket dan sepatunya hilang untuk kedua kalinya dalam 2 minggu. Sungguh kasihan karena Peter tidak sehat pada malam harinya. Sang ibu menidurkannya dan membuatkannya teh kamomil. Dan dia memberikan teh itu kepada Peter. 1 sendok teh diminum sebelum tidur. Sedangkan 3 saudara Peter, Flopsy, Mopsy, dan Cottontail, mereka dapat makan roti, susu, dan blackberry untuk makan malam mereka. Cerita selesai. Yay!